Di zaman debu dan seteru, secuil ekosistem yang merupakan bagian dari konsesi alam semesta sedang didera gelisah atas semakin maraknya ruang kebebasan mereka yang semakin samar. Situasi ini dirasa sangatlah rumit tatkala hari-hari pesakitan mereka dikoyak oleh tajamnya pola asuh yang memutilasi keharmonisan dan keintiman serta pergaulan mereka, sehingga menyisakan luka-luka serta pola struktur baru dalam pembantaian idealisme dan kebebasan imajinasi di antara hari-hari akhir menjelang mati dan kepunahan, kehilangan ruang. Teater Latmija. Gumam panas berkumpul menyesak muntah melewati mulut bisu. Burung enggang menatap lara belantara, lalu bersegama dengan debu dan juga jelaga. Di antara bangkai-bangkai dan kepala yang dibanderol murah, di zaman debu dan seteru, anak-anak kami tumbuh dihimpit dalam gaduh. aku mengunyah memakan harapan manusia bersama tragedi Ramusa dan Sadura, bersama gigir akhir zaman yang menggigil mati suri. Tak seperti hari lalu, terbiasa menjelati samar repertoar jingga. Seperti halnya mereka, aku dan istriku pergi ke dalam sini. Mari kita masuk kamar agar tak cemar. Oh, sayangku. Oh, sayangku. Seperti halnya mereka, mari kita kembali lagi. Hari-hari seperti babi mengendus di pinggir parang, menyerahkan dirinya. Bersakit-sakit, berluka-luka, merembes darah dan nanah, bercampur keringat manusia. Oh, jelaga yang bersarang dalam dada. Oh, suara yang tertahan di kerongkongan. Meledaklah, meledaklah bersama karbon dioksida, hasil fermentasi dari kebohongan, kebiadaban, dan pengkhianatan. Aku yakin ini adalah peristiwa yang tak terjadi. Coba dengarkan prahara ini. Sebentar lagi tempat ini akan dilebur. Dan kau akan tergusur. Aku yakin ini adalah historia tragedi.
Dalam panjang segi 4 sisir pulau-pulau yang pernah ada hanyalah deretan museum dan makam panjang yang dijalai tanpa lolong ababil, dan neraka dan 10.000 malaikat di pundak bertasbih sembari berbisik marwah mentayang yang mengalir sepanjang sejarah. Di jalan Sumedang ini, tragedi ini memisahkan kami dari roh suci Sang Hyang Widi, dari limpit rangin akala langit, bahkan dari mekar hikmat tauhid. Aku menyaksikan sorot memerah tua bangka di rumah bunga malam kunjuk mekar dari ritual antuk mata yang dituju pada anak sebelum hari-hari basi diludahi kaum berdasi. Oh, apalagi ini? Apalagi ini? Percakapan manusia yang dikuasai bahasa naur hari ini. Dari balik bisu sakro, sesaji di samping liuk penggorengan sari, telah disiapkan sepotong nisan yang bertuliskan nama saudara tua kalian sebagai kakak senyap yang dilupakan dalam lamparan sebelum cahaya. Wah, wah, wah. Di rumah baja bercerobong besar, di rumah-rumah Tuhan, di pasar-pasar, di meja-meja pelacuran, bahkan di altar hidangan para pemimpin anjing dan babi yang tak berbulu. Mereka mabuk dalam gemuruh lebam angan-angan pasca pemilu. Bahkan sebagian ditinggalkan dalam kolom dikte kitab centini. Jangan keras-keras. Mereka sudah terlumat dalam diktat kata-kata Sapari juga Sutarji. Kau tahu, sasap kuman panas ini seperti kalian menyasap, kemunafikan, menyasap putih akhir zaman. Ya, ya, ya. Begitulah orang-orang menjadikan
Pegang. berjarak lawan. Taruh di situ deh. Rumahnya semerbak. Namun merobek sayap demi sayap peradaban anak-anak kita. Wahai kaum semata yang diselimuti kusut kehidupan, kebisingan kalian telah dikoyak jadi tangis dan tanda paksa. Tidakkah kalian tahu bahwa di pantat kealiman mereka terdapat moksa atas tertinggi akal mereka? Di balik tujuh sungsung tulang belakang dan sebuah sakaratul zaman. Oh, kamilah saksi karung-karung kapitalis di tepi dermaga sungai itu. Seperti 2 juta matahari di pundak kulit panggul. Jika bakal kota yang gugur ditendang, kau berjuis gelondong akulin juga berbau. Tante, tunggu. Biarlah ditemani mengawal biji-biji mimpi. Dengan gelisah dan para arwah gentayangan di dalam kepala para pemimpin negeri ini. Suatu masa bulu indahku menjadi telanjang dan kemudian dipajang di sebuah etalase memoria yang tersimpan di balik bongkahan sejarah yang rentah berumpan di Pulau Borneo bagian tengah. Kemudian dikunyah oleh mulut konsepsi negara bagian yang bernama ini. Jangan kau lanjutkan suara itu. Apalagi dengan alunan kesombongan. Hati-hati. Bisa-bisa kau diburu, bahkan dibunuh. Aku mencium kebangsaan kolonial
bersama dengan dengung suara mesin sensor yang memegahkan telinga. Mereka memakan habis saudara-saudaraku bersama dengan cinta tak terbalas dan cemburu di gerbang Brezel. Hei Galang, aku bertanya kepadamu, di mana mereka menyimpan kisah para moyang-moyang kalian yang dahulu dipaksa moksa selesai upacara setan? Dan kemudian dengan 8 motif dari hulu diikuti oleh ekspedisi ke pembuluh darah Hindia Belanda. Di mana? Oh, anak cucu haram sejarah. Lihatlah prahara ini, walau tak sehikmat, duduk bersila rapi ketika menyaksikan para alim dan ulama. Ini bukan hanya dongeng selatan Wisong yang diracik di randang perempuan tenang di kampung halaman tanpa air mata dan minang. Ini juga bukan sekedar upacara pembacaan mantra-mantra untuk sekedar memperpanjang usus-usus pengkhianatan yang menghantarkan para kaum cukong yang kencing di balik kelambu rumah-rumah kodir dari hasil pembantaian berjuta uling jingga. Juga merbau yang merahnya melebihi darah dan air mata ibu mereka yang dihapus dari album kenangan berjudul Indonesia. Bagaimana kalian berani bermetafora tentang setetes madu yang berenang di tengah samudra garam, tak kalah kerongkongan kalian menjadi jalur bebas hambatan, namun berpalang rambu-rambu kemunafikan untuk menenggak suguhan garam dan madu yang nyaris 1 abad berbunga dalam gelas di meja kalian dan dipenuhi buih krimis tipis dari kecamuk rembesan tangis belantara yang dibabat habis. Aku menyaksikan. Ya, walaupun yang mereka tertawai hanyalah bergelas-gelas bir oplosan, jejak langkah mereka dari hulu ke hilir berjejak jejak birahi. Kami terpenjara, pengap oleh asap yang sama, senyap oleh hukum dan juga undang-undang yang mengikis bibir cangkir tanpa pena, tanpa tinta. Aku menjadi bagian kehidupan luar yang menyaksikan pembajakan rentetan gerbong mulut berbusa atas kelalaian berjuta kepala pengajar-pengajar langsung dan jutaan pasang bola mata naga 9 yang menghantui olok-olok bermata kuda terhembus angin bersama aroma kentut dan nafas kemunafikan yang nyinyir. Bahkan separuh lebih dari mereka menjadi kurcaci dan paling asing, lebih asing dari paslon mahakam, juga pemabok dari bantaran sungai Mentaya yang tersesat di lipatan peci Soekarno tua sebelum Rikola. Seperti halnya sunyinya di taman ini telah dikoyak oleh digitalisasi dengan tafsir egosentris. Di zaman ini, aku hanyalah unggas biasa. Unggas biasa yang tubuhku dibalur oleh mereka dengan ampas kelapa sawit. Kau tahu Galang, setelah itu mereka mengumuri
sama seperti keadaan kita saat ini. Bangsa kita saat ini. Selepas upacara perkawinan dan mandi besar, kesetiaan pengabdi roti-roti yang menyandera leluhur para pencocok batang karet yang sedang tafakur dalam kepala Bumi Putra, dan setiap fajar yang menari sembari rasan-rasan atas tangisan getah segar sebuah sebab Tuhan mereka tak lagi terdengar riang di ladang, tak menari lagi pada musim panen, tak sanggup mengadu pada muram wajah Dewi Sri tentang birahi dingin dan iklim pembantaian harapan dan impian yang terlahir tanpa hibernasi.